Guys, makan dulu guys. Bur. Oh. Nang saya nang bawang ke. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di tanggal 1 di bulan Syawal ya. Itu menandakan bahwa kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, yang dimana pada dasarnya bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, yang dimana pintu ampunan sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memaksimalkan ibadah kita. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya tidak sendirian ya, karena tadi sempat ada cuplikan video di depan. Itu ada beberapa video yang saya gabungkan menjadi satu. Di antaranya adalah ada acara atau tradisi di Kampung Kosambi ini yang dinamakan tradisi nyawer ya, di pemakaman umum gitu. Jadi sanak, keluarga, saudara, rekan, kerabat dan semuanya terkadang ketemu di tempat pemakaman umum untuk melakukan ziarah atau doa bersama kepada orang yang sudah meninggal. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu tokoh masyarakat yang dituakan oleh masyarakat Kampung Kosambi, yang khususnya bertepatan di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, yaitu dengan Mbah Empeng. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat, yaitu ada Mbah Peng dan juga Mbah siapa? Mbah Nadi ya. Ini adalah salah satu kokolot yang sudah dituakan oleh masyarakat sekitar untuk selalu didepankan oleh masyarakat Kampung Kosambi ya. Kita sedikit dulu perkenalan untuk Mbah Peng dulu. Namanya siapa, mohon maaf Pak? Namanya kalau dulu Ahmad. Kalau dulu Ahmad. Kalau sekarang panggilan biasanya Mbah Empeng. Mbah Empeng. Mbah Peng ini yang tempo hari saya sempat uploadkan videonya di Mipit Padi ya. Oke, kita bahas dulu arti dari kabuhunan. Boleh sedikit diceritakan Mbah Peng, kalau kabuhunan itu artinya apa sih, biar masyarakat umum ini tahu nih, kita ini kebanyakan di Kampung Kosambi selalu digadang-gadangkan dengan bahasanya dukun gitu, karena di sini ada kemenyan dan sebagainya gitu. Bisa dijelaskan sedikit? Bisa. Ini kalau nama buhun, buhun itu bahan seperti tina zaman Nur Cahaya. Nur Cahaya itu ada nama cahaya, cahaya Allah, cahaya Muhammad. Belum ada alam, belum di alam Nur Cahaya. Di alam Nur Cahaya turun ke alam Padang. Alam Padang poe panjang negara tiung sampuna kasebut alam roh, alam nurasa. Di alam nurasa terus ke alam sawarga. Alam sawarga anu ditempatkan ku juata mara sangat, juata mara mulung manten baraya-baya. Anu dieusian ku para nabi, wali gitu bisa nyicingan di sawarga mah khusus para nabi. Sebenarnya di sawarga eta khusus para nabi. Urang mancantan naburuh tuh bahan ngaton ka sawarga nyata ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dirajakeun di sawarga. Turun ka mana nyata dioper ke alam roh kasebut alam Padang. Nyiptakeun nu kawasa alam dunya, alam kajinan kasebut alam Mayapada, alam Madyapada. Urang alam Marcapada, alam dunya, alam rame. Teu aya deui pangendah-endahna alam nyaeta ieu alam dunya kasebut alam rame. Menurut cak buhun pangeunah-ngeunahna cicing di alam rame. Alam robah.
anu jalan blok jadi aspal, pakaian dijahitan di kaputan ayeuna mah jadi halus. Tah eta alam rame kasebutna, alam endah. Teu aya deui roh manusia teu barang dahar, teu nginum, teu disalinan hayang teh hayang turun ka dunya, hayang nitis ka dunya sabab di dunya teh betah. Betah di dunya teh boro-boro manusia anu jag-jag. Aki-aki oge masih kene gede ongkarana masih hayang ngalasul wae padahal 2-3 poe deui bakal dipenut ku di pentak penuh kawas cak menurut aturan buhun. Buhun teh sebut bahan dina alam sekar. Alam apa itu? Alam nur cahaya, alam nur cahaya, tirta sengara, tirta ti alam nu tilu. Masehi majadi bi Hindu, Buddha, Islam, Islam pangbungsuna. Ngan Islam nyaho asal kana isun. Asal isun urang asal di mana? Urang tina cahaya Muhammad. Ai cak Hindu mah teterangeun Hindu mah ngan Islam terang kana asal isun, ulang asal di mana? Urang asal di bumi. Ti geni ti banyu ti angin dieusian ku nu rasa dieusian ku nu rasul kasebut Muhammad dieusian nyata ku nur Allah kasebut hakikat anu tilu nur cahaya teh anu tilu cahning Allah cahning Muhammad cahning manusia kasebut nur Allah nur putih nur herang nur rasa nur putih cahning Allah nur herang cahaya Muhammad nur rasa cahaya manusia ngawujud ngajadikeun hakikat dina huruf alif lam lam kasebutna sukma anu opat sebut roh nu opat bumi geni banyu angin tah sakitu kati buhun. Ya. Hatur nuhun Mbah Peng parantos dijeber luaskeun arti tina kabuhunan eta. Nah, kesempatan ini guys, saya tidak sembarangan ya, ada momen-momen tertentu dan tidak gampang untuk mendapatkan waktunya dengan sesi ngobrol seperti ini gitu. Nah ini kan Mbah Peng kita kan sedang lagi ada suasana Idul Fitri ya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini yang kedua kalinya, Mbah. Saya mohon maaf. Jadi ada acara tradisional atau tradisi adat Kampung Kosambi itu seperti menaburkan uang koin seperti itu Mbah Peng. Dan saya lihat itu sangat menarik sehingga membuat saya itu merasa ingin meliput ini gitu karena unik gitu ya. Itu kenapa bisa dibikinkan tradisi menaburkan uang receh sampai kita tuh harus berebut Mbah Peng. Bisa dijelaskan kenapa kita harus menaburkan uang? Apakah itu wajib? Apakah itu hanya untuk seru-seruan aja begitu? Itu bisa disebutkan wajib, bisa disebutkan adat. Kalau untuk wajibnya dulu? Wajibnya dulu itu orang-orang incu anak incu putuna Abah Ondo hayang ibadahan, hayang ngamalan. Kanu almarhum kanu ahli kubur nyata di amalan sanes wae roh-roh sukma anu ahli kubur nyandak artos ngan amalna kacandak. Amalna kacandak menang hasil usaha nu sataun teh dibagi-bagi nyata diparlungan ku barudak. Jadi amal teh kacandak, kaditu doana teh kacandak. Ngadoakeun kanu ahli kubur, ngongkosan kanu ahli kubur supaya nu ahli kubur dosa nu ageng bisa dileutikeun bisa dileungitkeun. Bisa dengan ku ayana hasil-hasil usaha anak incuna Abah Ondo katut ka para reng-renganana ka para incu buyutna putra-putrana putrina jadi hasil usaha nu sataun teh anu ridho ngawurkeun eta duit receh nyata diamalkeun supaya kacandak eta amalna ku ahli kubur. Jadi bisa dikatakan itu adalah sedekah yang secara tidak langsung gitu ya. Sedekah secara tidak langsung bahwa dimana kalau dinamakan sedekah itu biasanya kan secara khusus, tapi ini kekeluargaan atau ke keluarga kita sendiri yang dimana kita taburkan ke orang lain atau ke keluarga sendiri. Kemudian yang kedua Mbah Peng tadi yang pertama kan yang wajib, sekarang untuk yang adatnya ya. Yang adatnya itu seperti apa? Ya adatnya adat buhun emang ti praluhur emang aya. Henteu tina Islamna henteu tina buhuna aya eta ngahajatan gitu teh. Ngahajatan tina sedekah, ngahajatan tina doa, ngahajatan tina amal nyata make artos. Sami sarua jeung doa eta oge. Ayeuna doana ladang kesang pada kesang ladang capek nyata dibagi-bagi diawur-awur nyaratan nyata mere doa ngongkosan kanu almarhum kanu ahli kubur. Kanu ahli kubur eta supaya kacandak tina amal-amal putra-putrina Abah Ondo sakitu. Nah, dari tadi saya dengar ada sebutan bahasa Mbah Ondo. Kalau boleh tahu Mbah Peng, Mbah Ondo itu apakah yang salah satu yang sudah meninggal atau almarhum yang dikuburkan di sini atau gimana Mbah Peng? Iya, dikuburkan di sini. Itu orang tua keseluruhan itu orang tua anak incur buyutnya itu Mbah Ondo.
Oh, jadi yang tadi kita lihat videonya di depan, yang orang-orang ramai itu kita kumpul di saung ini yang tadi kita videokan di depan, berarti itu bisa dikatakan dari Bondoroyot ya, Iya, bahasa kitanya Bondoroyot atau turunan dari almarhum yang sudah meninggal sehingga terciptalah lingkungan atau besarnya keluarga yang tadi kita lihat di depan seperti itu ya, Bapak? Iya. Oke, jadi kemudian yang kedua, sesi kedua, nanti saya ada dialog sama Bah Nadi, mungkin nggak apa-apa, Bah. Nanti kita akan ada sesi dialog lagi terkait dengan hal yang tadi saya jelaskan di awal. Saya ingin meluruskan atau menjabarkan bahwa kabuhunan dan agama itu pada dasarnya satu tujuan, satu arah, dan satu kiblat, bisa dikatakan seperti itu. Hanya saja untuk acara-acara upacara tertentu itu disediakannya kemenyan dan sebagainya, itu bukan berarti kita menjurus ke susuguhan yang untuk menyuguhkan para dedemit seperti itu. Bukan. Jadi nah nanti kita jelaskan lagi kepada Bapengnya kenapa kita harus menyediakan apa Bapeng tadi yang disebutnya? Susugu sama apa nih namanya? Puruhuyan ya? Purukuyan. Nah, nanti kita minta penjelasan kepada Bapeng kenapa harus ada purukuyan gitu. Iya. Kenapa Bapeng? Boleh diceritakan sedikit? Iya. Itu purukuyan itu seperti Fatihah. Kalau di Islamnya itu seperti Fatihah. Ini kalau purukuyan ini pakai bahasa mantra. Dina bahasa bul kukus tambah bayu nukus bayu dikukus. Ngalir bakal angin ngalar bakal menyan semur kaja jantung tuh biba kawayangan kehandap dapuring wangi. Kalau orang buat nu asih wasah dua rembu kabar rasulullah bul kukus asap nu halus lembu putih titipan ti Gusti tutun dengan ti Allah kapeng usai kepar tu bisa maratkeun kalam sejumlah. Itu pakai menyan. Menyan itu bukan untuk khianat, bukan untuk jahat. Bura-bura si pating menyan sadar dengan Al-Qur'an kan pakai niat jahat mah bisa. Betul. Jadi bukan berarti karena kita membakar menyan kita itu mengasih susuguh kepada yang orang meninggal, bukan begitu ya. Berarti hanya pelantara saja atau hanya sebagai pelengkap doa seperti itu. Karena kalau kita kilas balik kepada zaman perwalian, ada salah satu wali yang juga bukan mewajibkan yang metode syiar Islamnya itu menyiarkan agama Islamnya itu melalui kemenyan atau wewangian gitu. Iya. Jadi itu sebagai pelengkap saja untuk cara beliau berdakwah, bukan berarti kita harus mengikuti atau menyimpang dari ajaran yang udah ditentukan, yaitu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah di satu padukan, yaitu di dalam Al-Quran dan juga ahli sunnah wal jamaah seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai salah kaprah karena terus terang saya juga di sini sebagai pendatang di kampung ini sebagai pendatang, dan yang harus saya ketahui di sini yaitu ya harus menghargai adat dan budaya, kemudian juga harus saling hargai, dan perbedaan antara satu dengan yang lain itu sebenarnya kalau kita bisa berdampingan ya kita harus berdampingan, jangan sampai karena kita ada perbedaan kita jadi apa Bapeng, suatu pemecah belah pihak satu ke pihak dua gitu ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang unik Bapeng nih ya, ini yang menarik nih. Sepertinya ini juga harus saya bahas karena saya pendatang baru di sini, sempat mendengar bahwa ada yang melarang kata boled di sini. Ada yang melarang kata boled di sini gitu ya. Ini wajib kita guar gitu, wajib kita kasih tahu karena sebagian masyarakat bukan khususnya ya, sebagian dari desa Makarsari di Kampung Kosambi ini ada yang tidak membolehkan bilang boled. Nah, yang belum tahu boled itu artinya ubi ya. Cuman ada beberapa bahasa di bahasa Sunda yaitu boled, ubi dan juga hui. Nah, di sini harus bilang hui gitu. Nah, bisa dijelaskan Bapak kenapa sih kita nggak boleh bilang boled begitu? Bisa. Di sini kan ada cerita waktu dulu para sesepuh para leluhur. Seperti di sini lulurnya seperti Mauyut cilik lah gitu. Mauyut cilik itu Mauyut cilik. Apakah orang yang sudah meninggal juga apa gimana? Ya udah meninggal sekarang. Ceritanya waktu dulu waktu ngalalana
Jadi siapa itu? Jadi Pangeran Jayakusuma. Pangeran Jayakusuma waktu lelewungan punya putra, punya anak. Siapa namanya? Nyimas Gunung Gelis. Nyimas Gunung Gelis pengen makan, pengen minum. Enggak ada makanan, enggak ada minuman. Itu Pangeran Jayakusuma itu ngepel tanah merah dikepel dikasih ke anaknya. Nih, apa ini yang, apa ini ama, ini hui. Ini hui. Jadi bukan boleh pertamanya Bukan hui bolet, gitu. ini hui. Jadi ceritanya bolet itu hui itu nggak apa-apa kalau cerita bolet, bukan bol ngalelet, bukan itu namanya. Namanya cerita Pangeran Jayakusuma waktu ngalalan dari daerah Bogor nyebutnya hui. Hui, Nyimas Gunung Gelis itu namanya ngasih makanan uwi. Uwi itu apa? Uwi dimakan itu. Dimakan itu cangkangnya jatuh ke tanah. Pada jadi di tanah. Jadi apa tuh? Kalau orang sini jadinya namanya bolet, padahal itu uwi. Waktu nyebut itu Pangeran Jayakusuma uwi. Jadi kelabasan sekarang di sini ya uwi, gitu. Uwi, nggak apa-apa itu. Jadi itu bisa dikatakan mitos ya. Ya, Cuman hanya saja ada beberapa orang yang tidak pantas menyebutkan bahasa bolet. Ya. Karena yang tadi Bapak yang bilang itu tidak pantas lah kita sebutkan ya. Jadi yang harus masyarakat Mekarsari khususnya Kampung Kosambi, bahkan Elang dan juga sekitarnya boleh bilang bolet asalkan dengan penempatan bahasa yang disediakan, karena ada bahasa orang sini bilang kalau bolet itu artinya itu. Jadi bukan berarti dipamalikan gitu. Bukan berarti dipamalikan ya Bapaknya. Jadi jangan sampai kita dibikin salah paham gitu. Jadi jangan sampai kita jangan bilang bolet sama orang sini, karena di sini mah kalau bilang bolet itu selalu seperti ini enggak. Pasti kita tegur juga berarti gitu Bapak ya. Kita tegur di sini dengan bahasa jangan bilang bolet seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin masih banyak yang harus saya tanyakan Bapeng supaya masyarakat sekitar tahu nih. Bahwa Bapeng itu siapa, dan juga mohon maaf Bapeng, ada yang bilang juga sebagian dari masyarakat yang nggak mungkin saya sebutkan, ya beberapa orang aja ada yang bilang pandangannya mereka itu ke Bapeng itu sebagai dukun. Dukun gitu Bapeng. Yang kita tahu dukun itu ya Mbak Dukun. Yang kita tahu, masyarakat umum tahu itu dukun itu udah keluar dari syariat agama. Yang meminta pertolongannya itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada iblis laknatullah, yang dimintai pertolongannya itu dukun itu minta tolongnya ke tukang sihir ataupun iblis laknatullah. Nah, tanggapan Bapeng nih buat masyarakat yang bilang Bapeng ini dukun, gimana Bapeng? Iya, emang bilang di Karangtomban banyak disebutin Bapeng dukun sate, padahal siapa orang di sate ke Bapeng gitu. Jadi ini tingkasan aja dari Bapeng bahwa Bapeng ini bukan dukun, karena beliau juga bahasanya masih menggunakan bahasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapeng klarifikasi aja nih supaya orang-orang itu tidak salah paham kepada Bapeng. Kenapa sih Bapeng itu harus menyediakan puruhuyan, membakar kemenyan, dan juga sampai disebut-sebut dukun itu? Coba Bapeng klarifikasi gitu. Apakah karena memang ada ajaran dari Bapeng sendiri supaya tidak dibicarakan ajaran Bapeng itu kepada orang lain, atau berbeda dengan agama-agama saat ini Bapeng gitu? Ya, dukun itu emang ada keturunannya itu. Waktu dulu seperti omong Sunda lah ya. Boleh. Omong Sunda, dukun itu jajarannya di pangeran. Pangeran itu sesebutan para leluhur, disebutkan Pangeran Prabu Siliwangi. Kasebut pangeran itu ningrat. Ningratnya boga indung teu boga bapak. Itu lain anak jadah lain, boga indung teu boga bapak. Waktu Kanjeng Sinuhun Jati Purbaya Raja Galuh ngariung di Balai Nyungcung. Tas ngariung di Balai Nyungcung tatapa katutugan Gunung Indraki anu dilena 100 poe. Itu aya ilham. Anjeun geus ngandung si jabang bayi anu lilana 100 poe, padahal itu tatapa 100 poe. Tapi di keraton anjeun geus ngandung istri anjeun Parameswari ngandung 100 poe. Bakal ngajadikeun lalaki langit lalanang sejati, bakal dijagor di tanah Pasundan. Tak itu Kanjeng Sinuhun Jati Purbaya itu atoh, tapi kan notok-notokeun maneh teh lain kuasa atoh. Aya ilham anjeun gerah
ngulang ke keraton ngan saacana ya si jabang bayi lahir anjeun tong bulan madu sabat teu meunang kacampuran ieu mani tinu kawasa mani ti pangeran mani ti Gusti Allah anu diturunkeun ka Parmeswari Raja Galuh nyata kasebut lahirna teh nyata Pangeran Prabu Siliwangi dengarangan Pangeran Prabu Siliwangi. Pangeran Prabu Siliwangi ngabogaan turunan anak. Nyata kasebut Raden Giang Santang, Raden Walang Sungsang, Raden Narasantang, Raden. Jadi anak pangeran turuna ka Raden. Ti Raden nyata turuna ka para pandita, ti para pandita ka para elang. Ti para elang nyata ka dukun sebutna. Kata keturunan ti Ningrat. Lamun ti para wali, ti para syekh, turuna para ulia. Para sahabat, para ustad, para kiai, para ustad kadina sami nyariat nama kitu-kitu keneh munajat kenu kawasa ngan ai keur waktu zaman Hindu mah basana teh sampurasun ayeuna kudu disebutkeun bahasa sampurasun itu lain Hindu adatna adat buhun sabut ka sampurasun rampes waktu keur dimongmong ku Syekh Kuro Prabu Siliwangi nanya ka Syekh Kuro sampurasun Syekh Gusti Pangeran cak Syekh Kuro padahal umurnya jauh di mana-mana jeung Syekh Kuro kunaon eta Syekh Kuro nyebutna Gusti Pangeran tah eta teh kasebut pangeran teh turunan Ningrat turunan Ningrat nyebutna dikecapkeun celung cai ti manggung ti awang-awang cai tis dalingan ti paninisan sang Prabu Siliwangi mentak mani Prabu Siliwangi mah di awang-awang sanes mani manusia mentak disebutkeun pangeran itu turun-turunna ka dukun kasebut dukun teh lain ngadu dukun dukun teh jalma nu weruh sadul gimana tapi lain bampeng ai bampeng mah lain dukun. Nah, jalma biasa. Itu salah satu penjabaran dari Bapeng bahwa mengatakan beliau ini bukan dukun karena sebelum saya dialog dengan beliau dengan Bapeng ya, saya juga mendekati beliau itu dengan biasa. Jadi saya lihat aktivitas seperti biasanya, aktivitas setiap harinya sholat ya, intinya sholat. Dan yang saya tahu dukun itu yang sudah mempunyai perjanjian dengan iblis itu jangankan untuk sholat gitu ya, karena beliau mohon maaf bukannya saya harus menjeberkan karena masyarakat sekitar harus tahu gitu ya bahwa perbedaan antara dukun dan kabuhunan memang mempunyai satu kemiripan yaitu ada puruhuyan, ada kemenyan dan juga selalu ada sesaji. Nah untuk sesaji sendiri teman-teman itu yang harus teman-teman garis bawahi, kita ini hidup berdampingan. Ada alam gaib dan juga ada alam manusia. Nah, untuk menghargai itu untuk acara adat ya, beda lagi dengan untuk agama-agama Muslim yang benar-benar menjurus ke ajaran-ajaran menuruti ahli sunnah wal jamaah yaitu dari Al-Quranul Karim. Kalau misalnya kita ajaran-ajaran buhun itu memang suka memberikan sesajin itu sebagai perbedaan saja, perbedaan dan untuk hak dan pilihannya itu ketentuannya itu ada pada masing-masing masyarakat sendiri. Ada yang mengikuti tradisi seperti itu, ada yang tidak, itu boleh memilih bisa mau mengikuti yang seperti ini atau yang seperti itu bagaimana. Yang jelas yang harus masyarakat tahu adat dan budaya para leluhur Sunda itu harus ditradisikan, harus dilestarikan. Karena kenapa? Di era modern seperti sekarang yang dimana digitalisasi mulai berkembang, adat dan budaya masyarakat Indonesia yang dimana notabene itu harus dipegang teguh sekarang udah mulai luntur ya Bapengnya. Sudah mulai luntur oleh perkembangan zaman. Jadi begitu. Kalau misalnya kita tidak menjaga, siapa yang mau bakal melestarikan? Kalau bukan kita warga Indonesia khususnya di dataran Sunda yaitu di Desa Mekarsari Kecamatan Sikaum Kabupaten Subang, kalau kita tidak memegang teduh pada adat ya jangan sampai menyalahkan orang luar kalau mereka bisa merebut tanah kita dengan budaya dan adat mereka seperti itu ya Bapeng ya. Mungkin nanti akan ada masa-masanya orang yang mohon maaf hakikatnya berpakaian tapi nyatanya seperti telanjang seperti itu kan budaya-budaya luar ya Bapak ya. Budaya barat yang secara tidak terasa mulai masuk ke kita gitu ya. Ada joget-joget ala TikTok seperti itu ya. Lebih baik acara seperti itu tuh untuk luar, kalau untuk kita nggak pantas lah sebagai umat muslim yang dimana di mata dunia masyarakatnya
Indonesia ini mayoritas adalah Muslim. Jadi tidak pantas untuk budayanya itu seperti budaya Barat. Nah, kita dari tadi kita ngobrol berdua sama Bapeng ya. Kita belum tahu latar belakangnya Bah Nadi. Nggak apa-apa, Bah. Nggak apa-apa. Maksudnya kita perkenalan aja bahwa Bah Nadi ini siapanya Bapeng dan peranannya apa di masyarakat Kampung Kosambi ini gitu, Bapeng. Jadi namanya siapa, Bah? Bah Nadi. Bah Nadi ini sebenarnya sama Bapeng ini apa? Saudara. Saudara ini saudara jauh atau saudara sekandung atau gimana? Saudara dari istri. Oh, saudara dari istri. Jadi Istri saya adanya Bah Empeng. oh, jadi bisa dikatakan beliau ini masih sanak saudara, guys. Iya. Jadi yang tadi saya videokan di awal itu adalah suatu bentuk tradisi dan budaya kampung sini menyatukan silaturahmi yang paling mujarab. Iya. Karena momennya itu kan yang pertama di momen Lebaran, ya. Momen Lebaran itu udah terkenal di mata luar itu sebagai ajang silaturahmi, merekatkan silaturahmi dan juga mempersatukan keluarga yang dari jauh atau dari perantauan kembali ke kampung halaman untuk menggelar doa bersama kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu yang saya bisa sampaikan. Kalau misalnya ada yang tidak berkenan di hati kalian semua, teman-teman semua, mohon jangan dimasukkan ke hati karena dialog kami hanya bertujuan untuk meluruskan bahwa adat dan budaya dan juga sebagai Bapeng yang dicap sebagai dukun. Seperti itu ya, Bang ya. Iya. Jadi di sini bukan berarti saya mengajak kepada teman-teman supaya mengikuti ajaran kabuhunan. Bukan seperti itu. Saya hanya ingin meluruskan, menjabarkan bahwa adat kabuhunan itu seperti ini dan bukan dukun gitu ya, dan bukan dukun. Jadi itu yang harus benar-benar dipahami. Nah, kemudian mungkin yang tadi udah selesai ya, Bapeng ya. Nah, nggak kerasa kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah Robbil Alamin, kita sudah bisa mendapatkan penjabaran dari Bapeng dan juga tokoh masyarakat Bah Nadi. Nah, memang beliau ini kedua-duanya tokoh masyarakat yang punya peran penting di sini. Jadi lebih kurangnya sekali lagi saya mohon maaf, mungkin saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dikasih perlindungan sama Allah, dan apa yang kita rencanakan dimudahkan. Dan sekali lagi saya bilang minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman semuanya yang sedang melakukan penjarahan di jalan. Hati-hati dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapeng. Oke.